Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya membuka dengan kita panjatkan pujian kepada Allah. Kita panjatkan pujian kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas kesempurnaannya. Allah yang maha sempurna, dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang mulia, sempurna dari hukum-hukumnya, sempurna dari ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Maka kita senantiasa memuji Allah, memanjatkan pujian kepada Allah atas kesempurnaannya, dan juga kita panjatkan pujian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, memanfaatkan waktu antara maghrib hingga menjelang isya nanti untuk kita kembali bersama-sama mengambil faidah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membaca dari kitab ini yang berkaitan dengan karomah para wali, karena termasuk dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tasdiq bi karamatil awliya, membenarkan, mengimani adanya karomah pada para wali. Maka kita akan baca apa yang disebutkan oleh beliau insyaallah pada kitab ini. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alaha an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau mengatakan saya pakai syarah jadi yang punya matanya, coba dibaca matanya mas, biar sama. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat. Nah, ya, min usuli ahli sunnah wal jamaah, termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang juga disebut atau dinamai dengan al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah karena Nabi SAW mengatakan apa? Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73 kelompok yang semuanya terancam dengan api neraka, menuju ke neraka, meskipun tidak akan selamanya karena masih kaum muslimin.
tapi mereka menuju ke neraka, terancam dengan neraka. Ketika nanti tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka mereka akan masuk ke neraka meskipun tidak selamanya, karena mereka memiliki iman, memiliki Islam. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu yang menuju ke surga. Yaitu apa? Yaitu maka mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ketika Nabi ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan maka mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat itu adalah yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Ini hendaknya menjadi sesuatu yang kita fahami dengan benar ya. Karena yang kita inginkan adalah keselamatan di akhirat kelak gitu. Jadi kita harus senantiasa memikirkan bagaimana saya agar selamat ya. Bagaimana saya agar selamat di akhirat. Secara umum agar selamat di akhirat ya dengan bertakwa gitu ya. Bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ya. Maka apa yang Allah perintahkan untuk diyakini harus kita yakini. Apa yang Allah perintahkan kita untuk kita yakini atau kita amalkan ya kita amalkan ya. Dan apa yang Allah larang dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar ya harus kita jauhi. Kadang-kadang orang tidak memahami ini. Ada orang yang ingin bertakwa tapi dengan amalan-amalan yang tidak pernah disyariatkan. Kira-kira bertakwa apa tidak itu? Ya. Bagaimana kemudian akan selamat ketika dia menganggap beramal dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan dianggap sedang bertakwa? Bagaimana akan selamat dan bagaimana dikatakan bertakwa jika dia justru meyakini hal-hal yang tidak boleh diyakini karena bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sini harus dipahami bahwa yang termasuk yang harus diyakini gitu. Dan ini termasuk prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini adalah membenarkan adanya karomah. Karomah para wali dan apa-apa yang Allah jalankan kepada mereka dari khawarik al-adat, dari kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Ini namanya karomah. Jadi karomah itu adalah kejadian-kejadian yang itu tidak sebagaimana biasanya yang telah ditetapkan kepada secara kebiasaan. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan pada keumuman makhluk manusia yang terjadi. Dan ini ada pada para wali. Ada pada para wali. Dan siapa itu wali? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini harus difahami adanya kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan tapi kaitannya dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Allah jadikan adanya, Allah jalankan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa ini hal-hal yang di luar kebiasaan ya. Dari kejadian-kejadian yang tidak biasanya terjadi pada manusia. Gampangnya kalau pada Nabi ini namanya mukjizat. Kalau pada Nabi ini namanya mukjizat. Kalau pada wali namanya karomah. Dan karomah ini membenarkan Nabi. Karomah ini membenarkan Nabi. Kenapa? Karena yang mendapatkan karomah yang mengikuti Nabi.
Yang mendapatkan karomah ini orang yang beriman dan bertakwa, dan dia adalah orang yang mengikuti Nabi. Sehingga karomah ini secara tidak langsung membenarkan Nabi yang diutus kepada umat ini. Dan luar biasanya karomah yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu ya, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan bahwa tidak ada satupun mukjizat yang terjadi pada para nabi kecuali terjadi juga pada Nabi Muhammad SAW dan pada umatnya. Mukjizat pada nabi dan juga karomah yang mengenai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Misalnya ada karomah yang menyebutkan ya, dalam kisah para ulama itu ada seorang tabi'in yang dibakar dan tidak terbakar. Memang tidak ada pada mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi ada pada karomah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Disebutkan ada seorang tabi'in yang namanya Abi Muslim Al-Khawlani. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Bahwa beliau adalah orang yang dilemparkan ke dalam api dan api itu tidak membakarnya. Terjadi di umat ini apa yang terjadi pada mukjizat Nabi yang sebelumnya, tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW, tapi terjadi pada umatnya berupa karomah. Termasuk juga menyeberang laut. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menyeberang laut. Ya. Setelah lautnya apa? Terbelah. Kalau di umat Nabi Muhammad SAW tanpa terbelah, langsung di atasnya. Tanpa terbelah, langsung di atas laut itu mereka menyeberang dengan kudanya. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama ya, sebagaimana dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nuaim dan yang lainnya disebutkan bahwa ada terjadi di kisah Al-Ala ibn Al-Hadrami yang beliau itu bersama dengan pasukannya menyeberang di atas laut. Mungkin ini bisa jadi lebih menakjubkan ya, karena bukan di atas tanah. Kalau di zaman Nabi Musa itu memang di atas tanah ya, di atas tanah biasa kan, kalau di atas tanah. Cuma lautnya terbelah berhenti. Kalau ini laut tetap berjalan dan seorang dan di antara wali dari Allah Subhanahu wa taala bersama pasukannya berjalan di atas laut tersebut ya, di atas laut tersebut. Jadi karomah ini membenarkan Nabi ya, membenarkan ajaran Nabi yang diutus kepada umat gitu. Sehingga atau bahkan di antara kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa tidak ada mujizat yang sebelumnya terjadi pada Nabi kecuali ada pada Nabi Muhammad dan umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini ada 3 kelompok ya, ada 2 kelompok yang menyimpang ya, sebagaimana yang terjadi pada keyakinan-keyakinan yang sebelumnya dari keyakinan Ahlus Sunnah. Selalu prinsip Ahlus Sunnah itu berada di antara dua kelompok yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Maka di sini pun demikian. Karomah yang itu adalah sesuatu yang diimani, yang harusnya diimani, karena disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah bukan para nabi saja, kisah-kisah orang soleh, dengan kisah-kisah yang itu di luar kebiasaan. Yang itu menunjukkan apa? Karomah. Karena karomah itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi pada umat-umat yang sebelumnya ada karomah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari para tabi'in ya.
Di masa sahabat tidak sebanyak di masa tabi'in karomahnya. Karena di masa sahabat orang masih membenarkan, masih banyak yang membenarkan. Tapi di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak yang sudah apa? Banyak yang sudah kurang membenarkan, sehingga Allah menurunkan bukti kebenaran dengan kejadian yang di luar biasaan lebih banyak daripada di masa sahabat. Ya. Dan di sini ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama kelompok yang menggunakan akal, aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah dan yang bersama mereka yang menganggap bahwa bahwa karomah itu tidak ada. Mereka tidak mengimani adanya karomah. Jangankan karomah, Mu'tazilah bahkan sebagian mengingkari adanya mukjizat. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Sehingga kalau mereka mengingkari karomah ya mukjizat saja diingkari. Ya. Tapi mereka punya alasan. Di antara alasannya, kalau ada karomah ya, maka akan tidak bisa terbedakan. Akan membuat orang jadi salah paham. Tidak bisa membedakan mana yang nabi dan mana yang bukan. Dan juga tidak terbedakan mana yang karomah dan mana yang sihir, katanya. Kalau sampai ada yang namanya karomah, maka ini akan mengakibatkan apa? Menjadi samar. Tidak terbedakan mana yang nabi, mana yang wali, mana yang menggunakan sihir. Sehingga mereka mengingkari. Ya. Padahal ini sesuatu yang bisa dibedakan dengan sangat jelas. Ya. Bisa dibedakan dengan sangat jelas, karena nabi itu bukan hanya kebenarannya bukan hanya ditunjukkan dengan mukjizat, dan wali ketika dia mendapatkan apa? Karomah, tidak mungkin dia akan mengaku nabi, ya mungkin. Kalau mengaku nabi ya sudah pasti bukan wali. Bahkan wali itu tidak menunjukkan apa? Dirinya orang yang sempurna, atau menganggap dirinya atau menamai dirinya sebagai apa? Wali, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada saat yang dibutuhkan kepada para walinya. Dan sangat bisa dibedakan dengan apa? Dengan sihir. Sangat bisa dibedakan dengan sihir, karena sihir itu terjadi pada orang-orang yang tidak bertakwa. Terjadi pada orang-orang yang tidak bertakwa. Dan sihir itu menggunakan ritual-ritual atau tata cara yang bisa dipelajari, sementara karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipertontonkan, sementara sihir bisa dipertontonkan. Sehingga tidak benar kelompok Mu'tazilah ini yang menggunakan akalnya untuk mengingkari adanya karomah. Di sisi lain ada yang menetapkan tapi berlebih-lebihan, sehingga semua kejadian yang di luar kebiasaan dianggap karomah, sampai pun itu sihir masuk dalam karomah. Ini diyakini oleh siapa? Ya, diyakini oleh kelompok sufi, kelompok tarekat, ya, kuburiyun, yang mengagung-agungkan kuburan, mengkeramat-keramatkan kuburan. Mereka meyakini adanya karomah, tapi sihir pun dianggap karomah, ya. Karena wali menurut mereka itu bukan orang yang beriman dan bertakwa. Justru wali itu kalau sudah tidak menjalankan syariat. Jadi sudah apa ini namanya? Ya. Jadi yang sudah jelas-jelas itu orang tidak beriman, tidak bertakwa, dianggap wali. Sehingga apa yang terjadi pada sesuatu yang luar biasa pada dia dianggapnya karomah. Dan ini sebagai cara setan untuk apa? Menghidupkan yang namanya bid'ah. Karena untuk mendapatkan
karomah-karomah tadi menurut kelompok ini bisa dipelajari, bisa dengan torekot-torekot tertentu, supaya punya kemampuan begini, ada ilmunya ini, supaya bisa begini, supaya bisa kebal badannya, ada ilmunya, baca ini sekian kali. Sekian kali ini apa? Amalannya dituntutkan oleh Rasulullah atau tidak? Tidak. Tidak dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah bagi kaum muslimin. Ujian bagi kaum muslimin, akan membenarkan atau mengingkari. Orang yang berilmu akan mengingkari. Tapi orang yang tidak berilmu mungkin akan membenarkan. Oleh karena itu menjadi prinsip Ahlus Sunnah membenarkan karomah. Karena apa? Karena ini perkara yang ada yang disalahpahami, ada yang mengingkarinya, ada yang berlebih-lebihan menetapkan sampai sihir pun dianggap apa? Karomah. Sehingga ini perkara yang penting ya. Jangan sampai kemudian kita mengingkari, dan jangan sampai kemudian kita menganggap sihir adalah karomah. Karena sihir itu adalah ujian bagi kaum muslimin, mau membenarkan atau tidak. Dan banyak orang yang tidak selamat di sini, tidak selamat di dalam masalah ini ya, sehingga mereka kemudian memiliki tokoh-tokoh dalam menjalankan apa? Agamanya, untuk mendapatkan apa? Karomah menurut mereka. Ikut tarekat ini, satunya tarekat ini, supaya tarekat ini nanti ada karomah sendiri-sendiri ya. Maka hendaknya kita harus pahami betul bahwa jalan keselamatan itu hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti siapapun selain Rasulullah SAW. Ditimbang sesuai apa tidak dengan jalannya Rasulullah SAW. Kita tidak boleh fanatik kepada siapapun dari tokoh orang yang ditokohkan, dari ustadz-ustadz yang ditokohkan, dari kiai-kiai yang ditokohkan, sampai pun pada ulama-ulama yang ditokohkan. Kita tidak boleh apa? Fanatik. Karena nanti yang ditanya di akhirat itu bukan kamu bersama ustadz siapa, kamu bersama ulama siapa, tidak, tetapi siapa nabimu. Itu yang mau ditanya. Yang ditanya adalah siapa nabimu. Maka yang lain-lainnya itu tidak boleh kita apa? Kemudian mendudukkan seakan-akan sebagai nabi. Meskipun tentunya tadi kita selalu dalam pertengahan, tidak merendahkan ulama, tapi tidak juga mendudukkan sebagai nabi, tapi juga tidak merendahkannya. Karena mereka lah yang membawa jalannya para nabi. Sehingga untuk mendapatkan jalannya para nabi ya harus melalui para ulama, harus mengambil ilmu dari para ulama ya. Tetapi jangan sampai kemudian fanatik yang kemudian setiap ucapannya itu harus benar ya. Tapi yang benar adalah harus jadi disebut ada kaidah namanya apa? Al-haq la yu'raf birijal ya. Warijal yu'rafu bil haq. Kebenaran itu bukan dilihat dari orang ya. Tetapi justru orang itu dilihat benar apa tidaknya dengan kebenaran. Jadi yang ditimbang, ucapannya ditimbang dengan kebenaran, dan kebenaran itulah yang diperjuangkan, dan kebenaran itu yang dicari, dan kebenaran itu yang diikuti, dan kebenaran itu tidak lain adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, karena di sini ada jebakan dari setan tadi, supaya apa? Fanatik kepada torekoh tertentu, tokoh-tokoh tertentu, mengikuti jalannya. Yang kemudian dengan jalan-jalan itu muncullah bid'ah, muncullah ritual-ritual untuk katanya untuk mendapatkan karomah ya. Padahal kalau pakai tata cara tertentu yang itu adalah bukan bertakwa kepada Allah, bukan dengan ibadah yang diperintahkan, itu bukan karomah ya. Tapi di sini setan sangat lihai, karena yang dipakai adalah ayat-ayat, hadis-hadis, baca ayat sekian, baca hadis sekian, baca ayat surat Al-Ikhlas dicampur dengan surat yang lainnya.
maka muncul istilah-istilah yang aneh dari kalangan mereka yang memiliki sihir, yang melakukan sihir, yang menggunakan ayat-ayat dipakai untuk mendapatkan sihir tadi. Ya. Jadi yang benar adalah kelompok yang pertengahan, yang tidak menafikan, ya, tapi tidak kemudian menetapkan semua perkara-perkara atau peristiwa yang di luar kebiasaan itu dianggap sebagai karomah, tidak. Karena di sana ada sihir, yang itu adalah perbuatan setan, ya. Yang itu adalah dengan bantuan setan. Ya. Jadi patokannya adalah wali itulah yang dapat karomah, gitu. Meskipun bukan tanda bukti wali itu karomah, tidak. Bukti wali adalah orang yang beriman dan bertakwa, itu buktinya. Karomah itu tidak setiap wali Allah berikan karomah. Ya. Berbeda dengan kelompok yang berlebihan dalam menetapkan setiap yang di luar kebiasaan dianggap karomah, padahal bisa jadi itu sihir. Dan setiap yang memiliki keluar biasa dianggap wali, meskipun tidak beriman dan bertakwa. Padahal patokannya adalah beriman dan bertakwa, dan kemudian ada hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan, itu karomah. Kalau hal yang biasa ya bukan karomah. Hal yang biasa bukan karomah, tapi hal-hal yang di luar kebiasaan itu yang dimaksud dengan karomah. Ya. Kemudian disebutkan di sini, ya, sama apa tidak ini? Fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah, sama. Karomah ini bisa pada beberapa bab. Ada bab, ya, karomah yang saya menerjemahkannya gimana nih? Jadi karomah itu bisa berupa gitu. Bentuknya bisa berupa al-ulum wal mukasyafat. Bentuknya itu adalah mengetahui hal-hal yang orang itu tidak secara umum orang tidak akan tahu, tapi dia tahu. Berkaitan dengan apa itu namanya? Membuka tabir Tabir apa ya? Contoh saja ya, Contoh terjadi di masa sahabat Umar. Di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berada di kota Madinah. Beliau mengutus utusan jauh di negeri di Masyrik, di daerah timur, di negeri timur. Beliau utus pasukan, dan ketika beliau sedang berada di hadapan para sahabat di Madinah, sedang berceramah di Madinah, tiba-tiba beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal al-Jabal." Tiba-tiba beliau mengatakan, "Wahai pasukan, hati-hati, musuh di belakang gunung, musuh di balik gunung." Padahal beliau sedang di Madinah, pasukan yang diutus sedang di negeri lain, tapi beliau bisa mengatakan kepada pasukan tadi. Diperlihatkan oleh Allah bahwa pasukannya beliau terancam, tidak tahu bahwa musuhnya ada di balik gunung. Sehingga beliau yang ada di kota Madinah, beliau mengatakan, "Ya Sariyah, ya wahai pasukan, hati-hati, di belakang ada musuh." Dan pasukan yang di sana mendengar suara Umar. Ini namanya karomah yang sifatnya membuka tabir atau apa ini? Ya seperti itulah. Iya. Tahu sesuatu yang orang tidak tahu, yang lainnya tidak ada yang tahu terjadinya di negeri lain. Tapi Allah berikan karomah kepada beliau sehingga terlihat apa yang jauh itu di depan mata beliau. Di depan mata beliau, dan beliau mengingatkan dan sampai suaranya ke pasukannya. Ini bentuk karomah yang pertama berkaitan dengan al-ulum wal mukasyafat. Atau disebutkan juga ada seorang tabi'in yang pernah diberi karomah bisa mengetahui janin yang ada di perut wanita, bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan, gitu ada. Dan kemudian lahir sebagaimana yang diberitakan oleh beliau. Ya.
Tapi kalau sekarang ada alatnya ya. Kalau waktu itu nggak ada alatnya, kita bisa tahu. Dukun bayi juga tahu Iya. bukan bayi. Kira-kira, Mbok. Kalau ini diperlihatkan gitu, diperlihatkan apa yang ada di perut tadi diperlihatkan. Ini jenis karomah yang sifatnya mukasyafat. Ya, karomah yang sifatnya mukasyafat atau ilmu apa ya? Kasyaf ya, kasyaf ada ya bahasa Indonesia ya. Kasyaf ya, ini sesuatu yang orang nggak tahu dia tahu gitu. Nah. Ya, dan ada juga yang jenis lainnya. Karomah ada yang jenisnya adalah al-qudrah wa ta'sirat, kemampuan yang di luar kebiasaan, punya kemampuan yang di luar apa? Kebiasaan. Ya. Nah, apa contohnya itu? Sulaiman. Yang di luar kebiasaan. Kalau Nabi itu mukjizat. Nah, ada di masa Nabi Musa, ya. Ada Bani Israel ya, yang ada orang yang mati ya, dari kalangan mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan dengan sebabnya matinya orang ini maka terjadi keributan karena saling menuduh antara mereka siapa yang membunuhnya. Menuduh dari kabilah ini, satunya dari kabilah ini, saling menuduh dan saling menyangkal gitu ya. Sampai akhirnya apa? Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikan masalah mereka. Siapa sesungguhnya pembunuh orang ini? Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, dan kemudian turunlah perintah dari Allah. Ya. Perintah untuk apa? Menyembelih seekor sapi. Tapi Bani Israel tidak langsung menyembelih sapi. Nanya dulu sapi yang kayak apa, sampai hampir-hampir tidak dapat sapi itu. Tapi akhirnya kemudian dapat, dan setelah disembelih kemudian bagian dari sapi ini dipukulkan oleh umatnya Nabi Musa, bukan oleh Nabi Musa, oleh umatnya Nabi Musa. Maka ini disebut dengan karomah. Dengan itu dipukulkan pada orang yang mati tadi, dan kemudian apa? Hidup dan hanya memberitahu yang membunuh saya fulan. Setelah itu mati lagi. Dan ini terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wali, ya, saya lupa namanya, disebutkan dalam kisah itu, dia itu di tengah perjalanan kudanya mati. Padahal dia dalam perjalanan yang jauh. Kemudian Allah berikan karomah, kuda itu hidup, tapi hidup hanya sekedar menyampaikan ke rumahnya saja. Yang sudah mati ini hidup lagi. Kemudian apa? Dibawa oleh kuda ini sampai ke rumahnya. Dan ini tahu apa? Yang naik kuda ini tahu bahwa tadi kudanya sudah apa? Sudah mati. Maka kemudian dia menyuruh anaknya untuk segera mengambil tempat yang buat duduk itu, pelananya, ya, karena tahu bahwa kuda itu akan mati kembali. Setelah diambil kemudian mati lagi, hanya mengantarkan sampai ke tempat tinggalnya. Ini termasuk juga qudrah, sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan yang di luar kebiasaan. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, wal maksur an salafil umam fi suratil kahfi, dan telah diriwayatkan dari peristiwa kisah-kisah umat sebelumnya. Disebutkan dalam ansalifil umam, dari umat-umat yang terdahulu fi suratil kahfi. Misalnya peristiwa yang terjadi pada ashabul kahfi. Yang terjadi pada ashabul kahfi ini karomah atau mukjizat? Karomah, karena mereka bukan nabi ya. Bagaimana mereka itu menyelamatkan diri dari kesyirikan yang terjadi di zaman itu. Kalau mereka tidak menyelamatkan diri, mereka pasti akan dipaksa untuk melakukan apa? Kesyirikan. Maka mereka pun kemudian bersembunyi di gua ya. Supaya tidak diketahui oleh apa? Masyarakatnya. Kalau sampai diketahui oleh masyarakatnya, pasti akan dipaksa. Maka mereka bersembunyi dan Allah kemudian tidurkan mereka.
Berapa tahun tidurnya? 300 tahun lebih. 300 tahun tidur, nggak lapar, nggak haus. Ada musim dingin, ada musim panas tidak kepanasan, musim dingin tidak kedinginan. Dan itu berada di gua yang menghadap ke arah selatan, sehingga tidak selalu terkena apa? Sinar matahari. Kalau menghadap ke timur, dia akan kena matahari terus. Kalau menghadap ke barat, mungkin jarang kena. Tapi dia menghadap ke selatan, sehingga masih terkena sinar matahari. Meskipun tidak selalu, tidak terkena semuanya, tapi masih mendapatkan sinar matahari. Sampai kemudian Allah hidupkan lagi, Allah bangunkan lagi setelah tidur selama 300 tahun lebih, setelah masyarakat itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka diselamatkan dari kesyirikan. Begitu pula apa yang terjadi pada Maryam. Ini juga kisah-kisah umat yang terdahulu. Maryam itu beribadah di masjid, tidak keluar, tapi setiap saat ada makanan. Ya. Sampai Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Zakaria mengatakan, dari mana ini makanan? Kok selalu ada makanan? Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beribadah di masjid, tidak kemana-mana, tapi makanan selalu apa? Ada. Nah, ini yang seperti ini ada. Tapi ini adanya pada wali. Adanya pada orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan itu harus kita benarkan. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita harus mengimani apa yang harus kita imani, meskipun ini sesuatu yang di luar akal, karena memang ini namanya juga peristiwa yang di luar kebiasaan. Wa ghairiha wa an sadri hadil ummah minas sahaba wa tabi'in wa sa'iri firaqil ummah. Dan apa yang terjadi juga pada umat Nabi Muhammad SAW, yang terjadi pada sahabat, yang terjadi pada tabi'in, ya, dan pada umat-umat berikutnya, wahiyya maujudah fiha ila yaumil qiyamah, dan ini akan terus ada sampai apa? Sampai hari kiamat. Ya, akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, apa dalilnya akan ada sampai hari kiamat? Disebutkan di sini ada dalil. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara fi qissati Dajjal. Rasul memberitakan tentang kisah munculnya Dajjal nanti. Anahu yad'u rajulan minan nas minasyabab. Dia akan memanggil satu orang dari pemuda. Ya'ti, ya. Dan datanglah pemuda tadi. Dan pemuda tadi dipaksa untuk beriman kepada Dajjal tadi. Dajjal menunjukkan apa? Kemampuan yang Allah berikan kepadanya sebagai fitnah, bisa menghidupkan, bisa mematikan, dan seterusnya. Tapi laki-laki tadi Allah berikan karomah, sehingga laki-laki tadi tidak mau mengikuti Dajjal, dan dengan tegas dia mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Nah, innama antal masih ad-Dajjal, kamu tidak lain adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bukan Rabbku, kamu bukan sesembahanku, bukan yang menciptakan aku. Meskipun kamu punya kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi kamu bukan Rabb. Kamu adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal tadi apa? Fayati Dajjal fayaqtuluhu qit'atain wa yaj'al wahidahuna wahidahuna. Nah, ramiyatul ghardi, yani ba'idun ma bainahuma wa yamshi bainahuma, summa yad'uhu fayaqumu wa yatahallal, summa yad'u li yuqiru lahu bil ubudiyah, fayaqulu ar-rajul ma kunta fika ashaddu basira minni al-yawm, fayuridu Dajjal an yaqtulahu fala
yaslutu alaihi. Kemudian orang tadi ya disebutkan di sini ya. Orang tadi kemudian apa? Dibunuh oleh Dajjal. Tapi dibunuhnya bukan hanya dibunuh, tapi dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua, kemudian dijauhkan. Dijauhkan, satunya sebelah sana, satunya sebelah, dan Dajjal melewati di antaranya. Kemudian apa? Setelah itu diinikan lagi. Dihidupkan lagi. Dihidupkan dan menjadi hidup lagi. Maksudnya Dajjal apa? Supaya dia beriman bahwa dia adalah apa? Rob. Supaya dia beriman bahwa dia adalah Rob. Tapi orang tadi justru mengatakan, justru saya semakin yakin kalau kamu bukan Rob dan kamu adalah Dajjal. Kemudian Dajjal ini ingin membunuhnya dan tidak berhasil. Tidak berhasil apa? Membunuhnya sebagai karomah bagi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan karomah ini sebabnya adalah adanya walayah, adanya wilayah atau wilayah, adanya apa? Adanya apa wilayah itu? Adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa pertolongan Allah kepada orang yang beriman tidak ada hentinya. Maka karomah ini akan terus ada sampai hari kiamat. Akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Tapi karomah ini kaitannya adalah dengan wali. Kalau bukan wali, maka bukan karomah. Dan karomah ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau hal yang biasa, maka bukan karomah. Makanya kemudian ada hadis yang disebut dengan hadis wali. Ada hadis wali, yaitu hadis yang menunjukkan siapa itu wali. Ternyata dari hadis itu kita tahu bahwa wali itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini karena hadisnya panjang, saya ringkas saja sudah isya. Tingkatan yang pertama, wali adalah orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan yang wajib. Semua yang wajib dijalankan dan semua yang haram dia tinggalkan. Ini tingkatan wali yang pertama. Tingkatan wali yang kedua, yang lebih tinggi, di samping yang wajib dia wajib dia jalankan dan yang haram dia tinggalkan, juga dia menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan wali, yang dengan itu insya Allah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu bukan menjadi syarat dikatakan wali, karena syarat dikatakan wali tadi iman dan takwanya, bukan karomahnya. Ya barangkali ini ya tentang karomah yang harus diimani, tapi harus dibedakan antara karomah dengan sihir, dan harus difahami siapa itu wali, sehingga jangan sampai kemudian kita salah meyakini sihir dianggapnya apa? Karomah, atau kemudian tidak meyakini sama sekali dianggapnya semuanya sihir. Tidak. Ada yang memang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuatu yang luar biasa, yang merupakan pertolongan Allah kepada para wali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dari kisah-kisah orang-orang soleh di masa dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk pelajaran malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Apa itu? ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara membedakan antara karomah dengan sihir? Karena semuanya tidak lazim, luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa membedakan mana yang karomah, mana yang wali? Yang kedua, kalau misalnya kriteria wali itu beriman, bertakwa, kemudian menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, ya kita husnudon. Di sekitar kita juga ya kita husnudon ya. Barangkali banyak orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram,
atau bahkan yang mengerjakan sunnah, meninggalkan yang makruh. Kalau yang seperti itu banyak di sekitar kita, apakah bisa kita katakan di sekitar kita juga banyak wali gitu kan? Walaupun mereka belum tentu sering dapat karomah gitu. Apa bisa seperti itu kan? Ya. Yang pertama membedakan antara apa? Karomah dengan sihir. Tadi kalau karomah itu pada wali, kalau sihir itu pada ya wali juga, wali setan tuh. Pada wali setan. Kalau karomah pada wali Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah itu pertolongan yang tiba-tiba, pertolongan yang tidak direncana, tidak direncana oleh wali tadi. Tapi pertolongan yang tiba-tiba. Kemudian terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Dan itu terjadi pada wali. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang bisa dicari, dipelajari, tapi itu ya semata-mata pertolongan. Dan kita ya beribadah ya untuk beribadah kepada Allah saja. Kalau kita beribadah ya yang ikhlas saja, beribadah yang ikhlas, bukan untuk apa? Supaya datang apa? Karomah, tidak. Karena yang menunjukkan kehebatannya bukan karomahnya, tapi yang menunjukkan kemuliaannya adalah ketakwaannya. Nabi SAW mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bisa jadi yang tidak dapat karomah lebih mulia daripada yang dapat apa? Karomah, karena karomah itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kemudian tidak bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang yang ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi terjadinya pada orang kafir misalnya, itu sudah pasti bukan karomah. Bisa memindahkan apa sih katanya itu, Tugu Monas, pindahkan dari Jakarta ke mana itu. Ya kalau yang melakukan orang kafir bisa dipastikan. Ataupun bukan orang kafir, kalau dipertontonkan bukan apa? Bukan karomah, karena karomah itu bukan sesuatu yang dipertontonkan, bukan sesuatu yang dipertontonkan. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah kisah juga dari para tabi'in. Ada orang yang mempertontonkan sihir, dia penggal leher seseorang, kemudian dia angkat, kemudian dia tampilkan hidup lagi. Ini sihir pandangan. Padahal orang itu sebetulnya tidak dipotong, tapi kemudian terbayang oleh mereka bahwa orang itu sudah dipotong kepalanya dan kemudian ditempelkan lagi. Kemudian ada seorang tabi'in yang sembunyi-sembunyi, kemudian memenggal tukang sihir, dipenggal, kemudian coba kamu kembalikan kepala kamu sendiri. Artinya kalau itu terjadi pada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, apalagi dijadikan sebagai tontonan, ya itu bukan apa? Bukan karomah, bukan karomah. Bisa sihir atau bisa yang mirip dengan sihir. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya kalau memang banyak orang yang beriman dan bertakwa, berarti memang mereka para wali. Tapi tidak para wali tidak mau dikatakan apa? Wali. Ya, wali itu tidak akan ngaku dirinya wali. Para wali tidak akan mengatakan dirinya wali, karena mengatakan wali berarti mentazkiyah diri, mensucikan diri, dan tidak ingin dipanggil apa? Wali, tidak ingin disebut wali atau diperlakukan seperti wali misalnya. Kamu nggak tahu saya wali. Jangan begitu. Tapi ya kita meyakini kalau ada orang yang beriman dan bertakwa, ya mereka adalah para wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Wali Maulid.